Bang, dari sebelah sana bang. Dari sebelah sana bang. Ini yang kisaran harga 30 jutaan. Anak sini nih, nah pemirsa, ini kalau informasi dari yang punya sapi, ini harganya sekitar 30-an. 30-an. Ini berat bobotnya agak besar dari yang tadi. Iya, besar. Ini berapa kilo? Hampir 400 lebih. 400 lebih pemirsa. Ini pemirsa pasti pengen nanya juga. Ini kan berat bobotnya 400. Nah, ketika dipotong untuk apa ya bersih dagingnya itu berapa? Sisinya berapa persen tuh? Biasanya 40%. Oh, jadi begitu pemirsa 40% ya. Misalnya bobotnya 400, ketika dipotong, dipilah-pilah, dagingnya aja itu bersihnya 40%. Ya, jadi sekitaran hampir 150-an lah ya. Berarti yang lainnya tuh terbuang, nggak terbuang sih, sebagai kotorannya terbuang. Kalau misalnya jeroannya dan sebagian kakinya itu ya, termasuk yang 60% itu. Jadi gitu pemirsa, jangan dibilang, kok sapinya 400 beratnya, tapi kok ketika jadi daging kok susutnya banyak banget. Ya memang begitu kan, nggak semuanya daging, ya kan? Ada kotorannya juga, terus ada apa ya, hal yang lain misalnya palanya, dan palanya juga kan nanti kebuang. Misalnya matanya diambil, lidahnya diambil, ada daging juga kan, rongkongannya dibuang juga. Jadi pemirsa itu biar tahu juga ya. Jadi ada kisaran 60 dan 40. Yang 60 itu termasuk yang dibuang, ya, termasuk pala dan lain sebagainya, tulang dan sebagainya. Jadi 40% yang pasti itu daging semua insya Allah. Ya, kita jadi tahu nih, kalau kita nggak tahu nih. Pemirsa kita lihat maksudnya hari ini. Kan dari bokong ini ya, dari jokrokannya, lihat dari sabak, datang dan sebagainya itu kita Pak. Ini kalau bicara emang enak. Pas banget lagi buang hajat lagi. Nah, ini digunakan ya katanya pembelinya, katanya penjualnya, pemirsa masalah. Kita terakhir. Ini sekitar kalau ini gede loh pemirsa, dan ini 600 kiloan. Ini masuk jenisnya udah masuk di motion. Bicara soal harga tadi kita sudah tahu ya. Kita 1 kilonya ya 75.000. Jadi kalau 600 bicara 45 kan ya 45 jutaan. Netnya aja Agendanya seperti apa Bang ke Bang Edu? sini Bang? Tempat. Ya, alhamdulillah pemirsa hari ini bisa ketemu sama Cebong Anyut. Kita lagi coba apa namanya, kita jalan-jalan, kita apa namanya silaturahmi ke kandang sapi milik Aman Afam. Alhamdulillah ya, kita bisa silaturahmi bersama Anyut, bersama peternak, bersama penjual, dan insya Allah apa yang kami lakukan hari ini membawa keberkahan pertama buat pemiliknya insya Allah. Mau beli juga bang, apa gimana bang? Hah? Mau beli juga Kita sapi? mau borong. Sama yang beli, sama yang jual-jual entah kita borong. Ini Pe. Lu manggut aja lo kayak anak-anakan belakang mobil. Rencana mau borong berapa ekor? Ya insya Allah ngelihat ya nanti situasi kondisinya aja sesuai dengan fulusnya. Bang, berarti bisa dikatakan ini hampir setiap tahun menjadi rutinitas nih Bang. Ya beli sapi bang buat kurban bang. Ya alhamdulillah ya, mudah-mudahan tahun ini bisa lebih berkah lagi, bisa lebih banyak berbagi, karena memang kita tahun ini juga belum berangkat, Allah belum izinin, Allah belum mampukan secara pribadi yang bisa berangkat ke Baitullah, dan doain pemirsa mudah-mudahan tahun depan bisa berangkat, bisa berziarah ke makam Rasul dengan insya Allah. Bang, Ya, selektifnya, nanti kita berangkat haji ya insya Allah. Bang, selektifnya seperti apa Bang mencari hewan kurban di lokasi? Yang jelas kalau secara umum kan kita tahu nih, kalau sapi itu kan biasanya joglokannya ya, tapi kan kita nggak tahu ya sehatnya seperti apa, terus kupaknya seperti apa, terus umur berapa sih yang bisa wajib untuk bisa dikorbankan. Jadi makanya hari ini kami ke Aman Afam untuk bisa ngobrol, untuk bisa kita sharing hal-hal yang berkaitan dengan hewan kurban yang layak, yang patut, yang memang wajib untuk kita bisa sembelih gitu. Supaya jangan salah aja gitu kan. Misalnya tanduknya
ya kalau ada cacat ya kan itu kan kita kan nggak paham mengenai hal kayak gitu kan, mungkin kakinya ada cacat dan sebagainya. Terus bicara soal umurnya juga tahu lah, itu aja sih. Tahun lalu kurban berapa sapi sih bang? Tahun lalu kambing ya berapa ya, 3, sapi 1, alhamdulillah. Ya tahun ini benar-benar ada peningkatan insya Allah. Bang, tapi setiap ini memang menyiapkan dana untuk berkurban, memang menyiapkan bang? Ya apa dipaksain sih ya, segala sesuatunya apalagi untuk kebaikan itu memang harus dipaksain ya, harus dipaksain. Dan kalau bicara kurang pasti kita kurang terus, kalau bicara soal kebutuhan pasti kita banyak kebutuhan ya. Untuk bicara soal sedekah, kewajiban korban itu kan adanya setahun sekali ya, jadi kita harus paksain untuk bisa kita berkorban ya Nip ya. Nanti kita korban insya Allah ya, berkah ya sama bapak nanti kita korban. Mau dikunci apa Pak? Bang, kebetulan di sini kan nggak ada dari sapi Bali dan sapi Limasan, ini boleh ditanya deh Bang. Nah, ini apa namanya Pak? Sapi Bali ini kenapa sih warnanya? Ini ya Bang, Sapi Bali ini, ini pemirsa, ini ciri-ciri sapi Bali. Mohon maaf, itu bokongnya putih, ya. Siapapun yang bokongnya putih, mungkin itu turunan sapi Bali. Ini kok bisa jadi ciri khas nih, Bang? Bisa diterangin sama pemirsa. Ini bang. Ya bang, gimana bang? Agak rapat bang, agak rapat. memang udah dari sononya sih, pantatnya itu putih. Nah, iya. Ini kelihatan dari bahasanya, pasti orang Kalimantan. Oh, orang Bali karena orang Bali, nah, lidahnya udah beda ya sama lidah kita ya, terutama lidah Maluku ya. Ini ciri khasnya sapi Bali pasti apa namanya? Pantatnya putih ya. Putih. Nah, kalau lihat dari dari jonggrokan atau dari tampilan atau dari badan seperti ini kalau lihat nih pemirsa, ini pasti pemirsa tahu nih pasti berapa kilo nih. Kalau kita kan nggak paham nih. Tapi kalau peternak, penjual pasti paham Bang. Ini kira-kira berapa kilo nih Bang? 350-an. Tuh, 350 tuh kan. Kalau ini berapa kilo kira-kira? Nah, ini mohon maaf pemirsa juga mungkin pengen tahu juga harga kisaran ya, sapi Bali ini berat seperti ini berapa sih? Ke depan boleh Bang, ke depan. Hitungnya per kilo. Oh, per kilo pemirsa. Iya. Jadi harganya di 75.000 per kilo. 75.000 per kilo. Jadi kalau misalnya 350 kali aja deh ya. Kali aja pemirsa, kali sendiri deh. Ini bukan hitung-hitungan, bukan. Untuk lokasinya Bang, di mana Bang? Ini lokasinya biar lebih jelas nih. Lokasinya di mana sih ini sih? Lokasinya di Ujung Menteng. Ujung Menteng ya kan. Kalau Menteng yang adanya di Jakarta Pusat, ini di Ujung Menteng ya. Jadi buat pemirsa yang hari ini diberikan kesempatan rezeki yang luas, jangan lupa mampir ya ke mana-mana. Tempatnya nggak susah dicari ya. Di pinggir jalan raya Ujung Menteng ya. Sapi Bali ada, Limotion ada, harganya dari harga yang ya boleh bilang di bawah standar sampai harganya di atas rata-rata standar. Insya Allah pokoknya terjangkau lah insya Allah. Sesuai ya kan. Untuk Limotionnya sendiri Bang, kita lihat Limotion dari abang ini. Bang, Limotion itu kan pasti kan beratnya sekitar di atas 500 cm baru dikatakan Limotion ya? Enggak juga. Enggak juga ya? Mungkin sapi Limotion postur sama tingginya berat badan juga lebih di atas sapi Bali sama sapi Madura mungkin ya. Kisaran 400 kilo sampai 900 kilo. 1 ton bisa Limotion. Itu kisaran harganya sama hitungannya per kilo 75 ya? Iya, sama. Sama. Di Indonesia sama. Berarti standar kalau misalnya pemirsa, kalau misalnya ente punya pulus, punya duit mau beli Limotion, kalau beratnya 900 kilo berarti 75 kali 900 ya sekitar segituan lah ya. Sekitar 50 sampai 60 jutaan. Jadi Bang Madit mau beli berapa sapi nih Bang tahun ini Bang? Di sini nih Bang. Limotion nggak sih Bang? Nah, Kayaknya kalau Limotion belum ya. Ya paling kita bajai kali ya. Kecil aja. Yang penting gimana caranya tahun ini kita bisa korban. Doain aja pemirsa. Ya mudah-mudahan selesai ini kita dapat rezeki lagi, kenapa enggak gitu ya. Itu aja sih ya. Jadi sekali lagi hari ini kita bangga bisa silaturahmi, kita bisa berbincang-bincang khususnya untuk bagaimana kita bisa melaksanakan Idul Kurban secara baik, benar dan insya Allah berkah. Insya Allah.